Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Siti Nur Azizah dari Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri, Universitas Widyatama dengan NIM 240531006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Analisis Simple Moving Average pada perusahaan A. Manajemen persediaan adalah aspek fundamental dalam distribusi alat kesehatan. Ketidaktepatan prediksi permintaan dapat menyebabkan stock out atau overstock. Dari sini, maka perusahaan membutuhkan metode prediksi yang akurat dan praktis agar menghindari terjadinya stock out atau overstock tersebut. Dalam artikel ini, saya menganalisis Simple Moving Average pada perusahaan A yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Perusahaan A ini mengalami stock out yang membuat waktu tunggu konsumen menjadi lebih lama. Maka dari itu, saya mencoba menganalisis masalah tersebut dengan menggunakan metode Simple Moving Average. Metode ini dipilih karena prosesnya yang sederhana namun efektif dalam mengidentifikasi tren penjualan, serta membantu perusahaan untuk mengambil keputusan strategis. Fokus data yang dianalisis yaitu pada penjualan film rongsen dari merek Agfa, Konica, dan Hengchai dengan ukuran 14x17 inci dan 8x10 inci. Lalu saya mengambil data pada periode Agustus sampai dengan November. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis metode SMA pada prediksi penjualan, meningkatkan akurasi prediksi penjualan, dan mendukung pengelolaan persediaan yang lebih baik. Selanjutnya, signifikasi dari penelitian ini adalah mengisi gap penelitian dalam konteks distribusi alat kesehatan, memberikan solusi terbaik untuk perusahaan startup, dan memperluas pengetahuan mengenai praktik terbaik dalam peramalan penjualan. Pada kajian teori ini, yang pertama saya mengkaji apa itu manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi persediaan komponen, bahan baku, dan barang jadi sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta pembelanjaan perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada peramalan atau forecasting. Peramalan adalah proses untuk menentukan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Yang ketiga ada Simple Moving Average atau SMA. SMA adalah salah satu metode peramalan kuantitatif yang menggunakan data historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Yang terakhir ada stock out. Stock out adalah kondisi di mana persediaan tidak tersedia saat dibutuhkan. Stock out ini dapat menyebabkan kehilangan penjualan potensial, penurunan kepuasan pelanggan, kerusakan reputasi perusahaan, dan biaya operasional dan peningkatan biaya operasional. Pada bagian metode, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis, serta didampingi oleh kajian studi pustaka seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademis. Dapat dilihat dari flowchart kerangka berpikir yang saya buat, ada mengobservasi pada perusahaan A, lalu studi pustaka dengan mengkaji jurnal ilmiah, artikel penelitian yang relevan dengan topik yang saya bahas. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah stock out pada perusahaan A, lalu perumusan masalah bagaimana perusahaan A sebagai distributor alat kesehatan mencukupi kebutuhan persediaan film rongsen dalam 1 bulan ke depan. Lalu selanjutnya ada menentukan tujuan untuk menentukan peramalan stok film rongsen pada bulan berikutnya. Selanjutnya pengumpulan data-data dari bulan Agustus sampai bulan November. Selanjutnya ada analisis data yang telah didapatkan menggunakan metode Simple Moving Average. Dan selanjutnya ada pembahasan dari hasil yang telah dianalisis menggunakan metode SMA, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan bisa kita lihat pada tabel karena kita memprediksi penjualan pada bulan selanjutnya yaitu Desember. Jadi saya mengambil 3 periode dari 4 periode tersebut, yaitu dari September sampai November, dijumlahkan, lalu dibagi 3, dan hasilnya itu yaitu data yang ada pada bulan Desember. Jadi,
Dapat dilihat pada film Rongsen 14-17, Agfa menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 100 unit pada bulan Agustus sampai dengan 500 unit pada bulan November. Lalu Konica memperlihatkan pola fluktuatif dengan rentang 550-300 unit. Lalu Hengchai menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 150 unit menjadi 750 unit. Lalu untuk film Rongsen 8x10 inci, merek Agfa berfluktuasi dengan rentang 250-400 unit, lalu Konica relatif stabil di rentang rendah 50-100 unit. Selanjutnya, yang terakhir, Hengchai menunjukkan variasi tinggi dengan puncak 500 unit di bulan September. Dapat dilihat pada grafik tersebut, film ukuran 14x17 inci menunjukkan permintaan yang lebih tinggi dibandingkan ukuran 8x10 inci. Perusahaan bisa fokus pada persediaan film Rongsen 14x17 inci yang memiliki permintaan lebih tinggi. Selanjutnya, untuk penambahan buffer stock 10-15% dari hasil prediksi bisa kita lakukan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Simpulan yang didapat yaitu metode SMA dapat dikatakan efektif untuk prediksi kebutuhan persediaan. Film ukuran 14x17 inci mengalami permintaan lebih tinggi dan merek Hengchai serta Agfa memimpin volume penjualan. Selanjutnya, simpulan pada rekomendasi yaitu tambahkan margin aman dalam pemesanan stok yaitu 10-15% dari hasil prediksi. Misalnya, pada hasil prediksi bulan Desember, Hengchai diprediksi menjual sebanyak 450 unit. Perusahaan dapat memesan persediaan sebanyak 450-500 atau 550 unit. Selanjutnya, fokus persediaan pada ukuran 14x17 inci dan memonitoring khusus untuk produk Hengchai yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dan Agfa yang cukup stabil dibanding dengan Konica. Yang terakhir yaitu simpulan pada manfaat implementasi. Yang pertama yaitu mengatasi masalah stock out, yang kedua meminimalkan waktu tunggu konsumen, yang ketiga mempertahankan loyalitas pelanggan, dan yang keempat manajemen persediaan lebih terukur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Buah mangga manis rasanya di pohon tinggi yang bergoyang-goyang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.